teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Cindy Rudy Gunawan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk dipahami, terutama bagi kamu yang tertarik dengan dunia keuangan, ekonomi Islam, atau ingin bekerja di sektor perbankan. Judul video kita hari ini adalah Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Selama beberapa dekade terakhir, dunia perbankan syariah berkembang sangat pesat. Bukan hanya negara-negara Timur Tengah, tapi juga di Asia, termasuk Indonesia. Indonesia bahkan disebut memiliki potensi menjadi pusat keuangan syariah dunia, karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yakni lebih dari 230 juta jiwa. Namun, perkembangan industri ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan, mulai dari masalah regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, sampai tantangan persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu mapan. Di sisi lain, peluangnya juga luar biasa besar. Banyak masyarakat kini semakin sadar pentingnya keuangan yang etis, transparan, dan bebas dari praktik riba. Selain itu, kemajuan teknologi juga membuka jalan baru bagi munculnya bank digital syariah dan berbagai inovasi produk keuangan yang berbasis syariah. Dalam video ini, kita akan bahas semuanya secara lengkap, mulai dari sejarah, prinsip dasar, regulasi, tantangan, hingga peluang masa depan. Jadi, siapkan catatan kamu, duduk santai, dan mari kita mulai pembahasan ini. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Untuk memahami posisi perbankan syariah saat ini, kita perlu tahu dulu bagaimana sejarahnya berkembang di Indonesia. Awal mula, ide bank syariah muncul pada akhir tahun 1980-an, saat kesadaran masyarakat muslim terhadap sistem keuangan Islam mulai meningkat. Ketika itu, ekonomi Indonesia masih sangat didominasi oleh sistem konvensional yang sangat berbasis bunga atau interest-based system. Namun, banyak ulama dan ekonom Islam berpendapat bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengandung unsur riba, yaitu tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang yang dianggap tidak adil. Akhirnya, pada tahun 1991, dengan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, para tokoh ekonomi Islam, dan pemerintah, lahirlah Bank Muamalat Indonesia, bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank ini mulai beroperasi resmi pada tahun 1992 dengan semangat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal dan etis. Tentu, awalnya tidak mudah. Masyarakat masih belum familiar dengan konsep tanpa bunga. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah krisis moneter 1998, perbankan syariah mulai dilirik. Krisis tersebut justru menjadi titik balik karena banyak bank konvensional karena ketergantungan pada suku bunga dan utang luar negeri. Sementara bank syariah lebih stabil karena sistemnya berbasis aset real dan tidak mengenal bunga. Melihat potensi itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur sistem perbankan ganda, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang dapat beroperasi berdampingan. Selanjutnya,
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi tonggak penting karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional bank syariah. Sejak saat itu, banyak bank besar seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN membuka unit usaha syariah. Beberapa di antaranya bahkan melakukan spin-off menjadi bank umum syariah yang berdiri sendiri. Kini, kita punya beberapa bank syariah besar, termasuk Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hasil merger antara 3 bank syariah milik BUMN pada tahun 2021, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Merger ini menjadi langkah besar dalam memperkuat posisi perbankan syariah nasional, karena sekarang BSI menjadi salah satu 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tiga, prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip yang sangat berbeda dari bank konvensional. Jika bank konvensional berfokus pada bunga atau interest, maka bank syariah berfokus pada akad dan keadilan. Ada beberapa prinsip utama yang harus kita pahami. Yang pertama, larangan riba. Riba adalah tambahan atau bunga atas pinjaman uang. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap menzalimi salah satu pihak. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, seperti mudarabah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua, musyarakah, kerjasama dengan kontribusi modal dari kedua belah pihak. Yang kedua, larangan garar dan maisir. Garar berarti ketidakjelasan, sedangkan maisir berarti perjudian. Transaksi syariah harus jelas, transparan, dan tidak bersifat spekulatif. Misalnya, tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau menjanjikan keuntungan yang tidak pasti. Yang ketiga, keadilan. Semua transaksi harus saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bank dan nasabah harus berbagi resiko dan hasil sesuai kesepakatan akad. 4. Prinsip kemaslahatan. Kegiatan perbankan harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, bank syariah bisa menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang disingkat ZIS-WAF. Yang kelima, prinsip transparansi. Bank wajib memberikan informasi jelas kepada nasabah mengenai risiko dan hasil usaha. Tidak boleh ada unsur manipulasi atau penipuan. Dengan prinsip-prinsip ini, bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan, tetapi juga alat pembangunan ekonomi umat.
4. Tantangan regulasi. Meski sudah ada payung hukum, industri perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan regulasi. Yang pertama, sinkronisasi regulasi antara hukum nasional dan prinsip syariah belum sepenuhnya harmonis. Terkadang peraturan perbankan nasional berbasis sistem konvensional tidak cocok diterapkan secara langsung pada sistem syariah. Kedua, ada perbedaan interpretasi fatwa antar lembaga keagamaan. Misalnya, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa tertentu, tapi di lapangan implementasinya bisa berbeda tergantung pada Dewan Pengawas Syariah masing-masing bank. Yang ketiga, proses spin-off. Unit usaha syariah menjadi bank umum syariah masih menghadapi kendala besar. Tidak semua unit usaha syariah siap secara modal, sistem, dan sumber daya untuk berdiri sendiri. Selain itu, dari sisi pengawasan, tanggung jawab bagi antara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan DSN MUI yang kadang membuat koordinasi menjadi rumit. Kedepan, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara otoritas keuangan, regulator, dan lembaga syariah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Regulasi juga harus lebih fleksibel terhadap inovasi digital karena banyak produk baru yang belum punya dasar hukum yang jelas. Lima, persaingan dengan bank konvensional. Salah satu tantangan besar bagi bank syariah adalah bagaimana bersaing dengan bank konvensional yang sudah jauh lebih besar dan mapan. Bank konvensional punya beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu bank konvensional mempunyai modal yang besar. Yang kedua yaitu jaringan yang luas. Yang ketiga, teknologi yang tentunya lebih maju. Serta yang keempat, brand awareness yang sudah kuat. Sementara bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya yaitu yang pertama, skala aset kecil sekitar 7-8% dari total perbankan nasional. Produk dan layanan belum sevariatif dan kurangnya edukasi masyarakat tentang keuangan syariah. Namun, bank syariah punya nilai tambah yang unik, yaitu yang pertama, sistemnya lebih stabil dan etis. Yang kedua, tidak mengenal bunga. Yang ketiga, mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Keempat, dan cocok untuk masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai syariat Islam. Dengan strategi pemasaran yang lebih agresif, kolaborasi dengan vintage, serta fokus pada segmen muda dan UMKM, bank syariah bisa menjadi alternatif kuat, bukan hanya sebagai bank untuk umat Islam, tetapi bank untuk semua kalangan yang menginginkan sistem keuangan yang adil dan transparan.
6. Peluang pasar. Pasar keuangan syariah Indonesia masih sangat terbuka lebar. Dengan lebih dari 85% penduduk muslim, potensi nasabah syariah sangat besar. Namun, saat ini pangsa pasar bank syariah baru sekitar 8% dari total aset perbankan nasional. Itu artinya masih ada lebih dari 90% ruang pertumbuhan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga keuangan halal. Sektor UMKM juga menjadi peluang besar. Banyak pengusaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan dengan sistem yang adil dan tidak memberatkan bunga. Seperti skema mudharabah atau jual beli dan musyarakah atau kerjasama atau ijarah atau sewa bisa menjadi solusi bagi mereka. Tidak hanya itu, sektor investasi syariah juga tumbuh pesat. Minat terhadap reksadana syariah, sukuk, dan saham syariah meningkat tajam, terutama di kalangan generasi muda. Tujuh, inovasi produk. Agar bisa bersaing, bank syariah harus terus berinovasi. Beberapa contoh inovasi yang sudah berjalan di antara lain, yang pertama yaitu kartu pembiayaan syariah yang menggantikan fungsi kartu kredit berbasis bunga. Yang kedua, tabungan haji dan umrah berbasis akad wadiyah dan mudharabah. Yang ketiga, produk investasi digital syariah seperti suku retail online. Yang keempat, pembiayaan ramah lingkungan atau green financing berbasis nilai-nilai Islam. Yang kelima, aplikasi mobile banking syariah yang user friendly dan terintegrasi dengan platform pembayaran digital. Inovasi ini penting untuk menarik nasabah muda yang lebih digital savvy dan ingin produk keuangan yang cepat, aman, dan sesuai syariat. Delapan, peran teknologi. Transformasi digital menjadi faktor penting bagi masa depan perbankan syariah. Kini, hadir bank digital syariah seperti Bank Aladin Syariah, Bank Hijrah, dan BSI Mobile. Dengan teknologi, semua layanan bisa diakses dari smartphone, mulai dari pembukuan rekening, transaksi, hingga pembiayaan. Teknologi ini juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memperluas jangkauan ke pelosok di Indonesia. Ke depan, penggunaan AI atau kecerdasan buatan
blockchain, dan big data bisa membantu bank syariah mendeteksi risiko, kemampuan perilaku nasabah, dan menciptakan produk yang lebih personal. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap mematuhi prinsip syariah, baik dalam akad maupun dalam implementasi teknisnya. Sembilan, tantangan sumber daya manusia. Faktor manusia juga sangat menentukan. Bank syariah membutuhkan sumber daya yang memahami keuangan modern sekaligus fikih muamalah. Masalahnya, masih banyak bankir yang hanya paham salah satunya. Itulah mengapa pelatihan dan sertifikasi menjadi sangat penting. Beberapa lembaga sudah menyiapkan program seperti sertifikasi Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sertifikasi bankir syariah, dan pelatihan syariah untuk mahasiswa ekonomi Islam. Perguruan tinggi juga mulai membuka program studi ekonomi syariah, keuangan Islam, dan hukum ekonomi syariah. Namun, peningkatan kompetensi harus terus dilakukan agar sumber daya manusia bank syariah bisa bersaing di era digital. Teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Kita sudah melihat bagaimana perbankan syariah mulai tumbuh dari awal yang sederhana, menghadapi berbagai tantangan, hingga kini menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Tantangan memang masih banyak, regulasi, kompetisi, sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi. Namun, peluangnya juga sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim yang dominan dan kesadaran keuangan halal yang terus tumbuh, masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.